Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngopi, ngobrol bareng Core Prodi. Kali ini kita akan ngobrol santai dengan Core Prodi yang ada di FBS Unesa. Oke, sebelumnya kenalin, aku Rahma dari FBS. Hari ini kita akan bahas seputar prodi-prodi yang ada di FBS Unesa. Dan kali ini kita akan ngobrol santai dengan Core Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Selamat pagi Pak Latif. Selamat pagi, Sugeng Enjing. Aduh, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih Pak Latif sudah mau meluangkan waktunya untuk ngobrol santai dengan saya. Langsung saja Bapak, mungkin bisa dijelaskan sedikit Bapak tentang Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa ini bagaimana? Oke, untuk Prodi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa itu satu-satunya prodi pendidikan bahasa Jawa yang di kampus negeri di Jawa Timur. Oh, itu, satu-satunya. Jadi sangat luar biasa begitu nggih. Dan untuk prodi kami itu lulusannya bisa menjadi seorang guru bahasa Jawa mulai dari SD, SMP dan SMA. Itu untuk yang profil utamanya. Oke. Jadi masih ada profil-profil tambahan yang lainnya. Oke, mungkin bisa dijelaskan Pak, profil tambahan lulusan yang lain seperti Dan apa? Profil tambahannya juga luar biasa ini Mbak di Prodi Bahasa Jawa. Untuk profil tambahannya itu alumni dari Bahasa Jawa Unesa itu bisa menjadi praktisi seni dan budaya. Banyak alumni kami yang juga jadi dalang. Oh, jadi dalang. Betul. Ada yang jadi sinden, wirosworo atau yang nyanyi itu, lalu ada pengrawit, dan yang paling sekarang paling diminati oleh alumni atau mahasiswa itu mereka belajar Pranoto Coro. Oh, Pranoto Coro. Beliau itu dan yang paling digemari oleh alumni dan mahasiswa kami itu menjadi Pranoto Coro. Oh, Pranoto Coro. Jadi alumni-alumni kami atau mahasiswa kami itu banyak yang jadi pembawa acara di acara-acara pernikahan sebagainya gitu dan penghasilannya itu sangat luar biasa. Banyak kadang-kadang ini. Itu satu hari bisa 1 sampai 3 kali. Wah, banyak gitu, ya Pak ternyata ya Pak. Betul. Kemudian Bapak mungkin ada daya tarik sendiri. Kenapa kok teman-teman harus pilih S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa begitu Pak? Kenapa harus pilih Prodi Bahasa Jawa di Unesa ya, karena ada Prodi Bahasa Jawa yang lain. Karena Prodi Bahasa Jawa Unesa itu walaupun kita itu istilahnya yang kita pelajari adalah budaya lokal, tapi kita itu sudah menginternasional Mbak. Oh, menginternasional. Kami itu sudah terakreditasi Aquas. Oh, Aquas. Akreditasi internasional Aquas sudah sampai tahun 2028 begitu nggih. Lalu kami itu juga sering diundang luar negeri, mahasiswa kami itu pernah wayangan juga di Malaysia. Wayangan sampai ke luar negeri. Begitu nggih. Mahasiswa kami saya boyong ke sana semua. Wah, keren sekali Pak. Jadi itu dan kami akreditasi untuk perguruan tinggi Lamdik kami juga unggul sehingga sudah unggul. Itu yang istilahnya jadi keunggulan dari prodi kami begitu Pak. Oh begitu. Kemudian Bapak mungkin bisa dijelaskan juga mungkin prestasi-prestasi yang telah diraih oleh Sivitas Akademika di Prodi Bahasa Jawa ini Bapak, baik dari dosennya atau mungkin mahasiswanya begitu Pak. Ya banyak sekali prestasi yang sudah ditorehkan oleh mahasiswa kami dan dosen begitu nggih. Mahasiswa Bahasa Jawa Unesa itu 2 kali mendapat juara karawitan tingkat internasional. Tingkat internasional. Pernah juara 2, pernah juara 3 begitu nggih. Kalau untuk yang nasional kami juga setiap tahun pasti menggondol juara Mocopat nasional. Oh, Mocopat nasional. Lalu ada drama tradisional tingkat nasional, ada Nembang Jawa Timuran juga. Ada yang barusan kemarin kita juga lolos ke Sinden Idol dan sebagainya. Oh, Sinden Idol. Jadi banyak sekali. Kalau untuk dosen-dosennya, dosen-dosen kami itu beberapa kali juga diundang ke
internasional untuk menjadi dalang di sana, untuk menjadi pembicara begitu Mbak. Jadi prestasinya. Oh, banyak sekali. Teman-teman nggak perlu ragu lagi kalau semisal pilih S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa ya teman-teman ya. Karena prestasinya nggak cuma secara lokal tapi juga secara internasional. Kemudian Bapak, kalau semisal teman-teman ini mengambil prodi Bahasa Jawa, kira-kira materi apa yang akan dipelajari? Untuk materi di dalam kurikulum Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa itu ada 4 bidang ya Mbak ya. Yang pertama itu pembelajaran. Jadi bagaimana mengajar bahasa dan sastra Jawa di sekolah, itu ada mata kuliahnya dan turunan-turunannya banyak. Lalu mengenai bahasa atau linguistiknya, mulai dari sintaksis bahasa Jawa, morfologi, fonologi itu semuanya masuk. Bagaimana lalu keterampilan bahasa juga, jadi ada menyimak, membaca, menulis dan berbicara itu juga masuk dalam kurikulum kami. Lalu untuk yang bidang sastra itu banyak sekali juga, kami itu memadukan sastra lama dan sastra modern. Jadi kunoan dan kekinian itu kami openi begitu nggih. Lalu untuk yang bidang budaya itu banyak tradisi, ada tembang mocopat, ada tembang dolanan, ada karawitan begitu. Jadi itu wah, jadi gambarannya seperti itu, mulai dari diajari cara mengajar, kemudian juga dari diajari bahasanya, sastranya, hingga budayanya juga diajarkan ya Bapak di Prodi Bahasa Jawa. Kemudian Bapak mungkin bisa dijelaskan juga dari fasilitas penunjang perkuliahan seperti apa? Kalau fasilitas penunjang perkuliahan untuk di Prodi Bahasa Jawa yang khusus untuk Prodi Bahasa Jawa itu ada lab gamelan, ada gamelan selintro dan pelok di situ lengkap. Lalu ada wayang satu kotak semua lengkap. Itu ada kelirnya juga, jadi mahasiswa bisa berlatih, bisa belajar dalang. Lalu ada studio rekaman juga. Oh, studio rekaman. Beberapa mata kuliah kami itu luarannya berupa rekaman lagu-lagu, itu kita bisa rekaman di studio kami. Lalu untuk kelas-kelasnya ada 6 kelas, ada lab bahasa juga. Oh, lab bahasa juga ada. Keterampilan berbahasa kami, itu dan mungkin fasilitas fakultas yang lainnya ditambah fakultas. Oke, banyak sekali ya. Kemudian Bapak mungkin ada pesan untuk teman-teman mengapa harus pilih pendidikan bahasa Jawa di UNESA? Pesan untuk mahasiswa yang calon mahasiswa yang di sana begitu nggih. Iya, kenapa begitu. Harus milih prodi bahasa Jawa? Prodi bahasa Jawa di UNESA itu sangat luar biasa, akreditasi unggul, akreditasi internasional, prestasinya banyak internasional dan lokal. Jadi silakan bergabung ke Prodi Bahasa Jawa begitu nggih. Iya, Bapak. Nanti bisa jadi guru, bisa jadi peneliti, bisa jadi budayawan, bisa jadi seniman dan banyak hal begitu nggih. Tapi ini saya boleh mengajaknya pakai tembang Jawa. Oh, gitu, Mbak. boleh Karena sekali, ini juga Bapak. Salah satu apa ya, kompetensi yang harus dimiliki oleh mahasiswa kami begitu nggih. Kalau jadi guru bahasa Jawa itu harus bisa boso itu toto kromo boso itu nggih, unda usuk boso itu harus bisa. Lalu aksara Jawa juga bisa. Aksara Jawa. Tadi kelupaan ada mata kuliah aksara Jawa, membaca dan menulis aksara Jawa. Dan yang ketiga ini harus bisa nembang. Jadi nembang. ini saya mengajak para calon mahasiswa untuk masuk ke Prodi Jawa lewat tembang. Ini tembang mau copat ini Mbak. Pucung, insya Allah. Pucung. Untuk nadanya pemirsa ini sudah hafal begitu nggih. Boleh saya mulai nggih? Boleh Bapak, monggo. Yuk sinau basa Jawa karo aku, calon guru tama Prodi Basa Sastra Jawi. Monggo dulur padha daftar neng UNESA. Baik. Daftar ke UNESA semua.
Tak terasa kita sudah berada di penghujung podcast. Terima kasih Bapak atas waktu dan penjelasannya yang sangat informatif. Semoga podcast kali ini bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman. Oke, saya Rahma. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dadah.